Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, di berbagai kota di dunia, transportasi perkotaan dibuat seramah dan senyaman mungkin. Tidak hanya bagi pengguna, namun juga lingkungan sekitar. Namun pemirsa, walau sudah dibuat senyaman dan seramah mungkin, masih banyak masyarakat di kota besar, khususnya DKI Jakarta yang enggan beralih ke transportasi umum seperti adanya busway, MRT, dan juga ke KRL. Namun pemirsa, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Mengapa masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi enggan untuk berpindah menggunakan transportasi umum? Padahal pemerintah sudah menyiapkan sedemikian rupa mempercantik transportasi umum yang ada di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ada Ibu Adita Irawati. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Adita. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Mona. Salam sehat Ibu. Ya, salam sehat, sama-sama juga, semoga semua sehat. Baik, Ibu Adita, ini kita lihat saat ini pemerintah telah mempersiapkan berbagai transportasi publik dan juga telah mempercantik dari keadaan sarana dan prasarana. Namun tidak bisa dipungkiri juga masih banyak masyarakat yang enggan untuk hijrah begitu Ibu dari menggunakan transportasi pribadi ke transportasi publik tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi Ibu Adita? Ya, yang kami amati adalah khususnya mungkin di segmen kelas menengah ke atas ya, ini masih berpikir ulang gitu untuk menggunakan transportasi umum, karena transportasi umum massal ini begitu dia keluar dari rumah mesti disambung dengan transportasi yang lain. Contoh bisa saja menggunakan angkot atau menggunakan ojek online atau ojek yang ada di pangkalan gitu ya. Yang ini mungkin buat sementara kelas ini, golongan ini merasa lebih baik saya naik kendaraan pribadi daripada harus berganti-ganti transportasi umum, apalagi kemudian dari rumah harus menggunakan transportasi yang mungkin buat sementara orang kurang nyaman. Tadi yang Ya. saya bilang angkot, ojek, dan sebagainya. Jadi di situ memang PR-nya adalah membuat transportasi umum ini menjadi lebih terintegrasi dan bisa diakses dekat dari kediaman maupun juga dekat dengan tempat tujuan. Jadi terintegrasinya ini yang mungkin perlu kami lebih tingkatkan, di samping juga istilah kami adalah first mile dan last mile transportation, ini memang harus dibuat lebih nyaman. Nah, tapi tidak hanya itu ya Mbak Mona, kami melihat juga bahwa saat ini kendaraan pribadi kan sangat mudah untuk didapatkan. Ada mungkin penambahan sampai 400.000 kendaraan selama Januari sampai Juni 2022, yang itu meningkat 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ya dengan kemudahan mendapatkan kendaraan pribadi, ditambah juga dengan tadi dinilai mungkin kurang bisa mengakomodir kepentingan saat keluar rumah, sehingga pilihan kendaraan umum itu mungkin jadi prioritas kesekian gitu ya. Ya. Baik, Bu Adita, dengan informasi yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa dikatakan hingga saat ini kehadiran dari busway, MRT, dan juga KRL ini belum terintegrasi begitu Ibu? Nah, kalau kita melihat dalam 1 tahun terakhir ini, upaya dari baik itu Kementerian Perhubungan maupun juga pemerintah DKI dan juga Jabodetabek, jadi daerah-daerah penyangga di luar DKI, itu sudah sangat luar biasa ya. Kita melihat sekarang baik itu prasarana maupun sarananya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa terintegrasi antar modanya. Kita lihat aja contohnya ya, sekarang kita keluar dari stasiun MRT maupun KRL, sudah langsung bisa mendapatkan Transjakarta gitu atau busway ya di situ ya. Yang kemudian busway ini juga untuk beberapa titik kalangan pekerja yang ada di daerah bisnis distrik itu sangat mudah diakses gitu ya. Jadi saya melihat trennya membaik ya, trennya sudah terintegrasi, tetapi memang masih banyak PR-nya. Kalau kita melihat sampai ke daerah-daerah yang mungkin ada di pinggiran DKI, ini memang masih banyak yang akses untuk masuk ke transportasi publiknya masih perlu ada feeder lagi, yaitu bisa jadi ojol atau dengan angkot. Nah, tapi ini memang sudah menjadi bagian dari roadmap-nya baik itu Pemda maupun juga Badan Pengelola Jabotabek, Pengelola Transportasi Jabotabek yang ada di bawah Kementerian Perhubungan.
Jadi saya melihat Mbak, ini sudah membaik, di beberapa titik sudah sangat terintegrasi termasuk di Tanah Abang, tapi memang betul pekerjaan rumahnya juga masih banyak. Baik, Bu Adita, kalau selama ini ada himbauan juga dari pemerintah, ayo kita menggunakan transportasi publik begitu, transportasi umum untuk mengurangi Mhm, kemacetan. Namun yang kita lihat saat ini mhm, di Jakarta terlebih, Bu Adita, mhm, kemacetan tersebut belum mhm. juga terurai, belum juga dikurangi. Nah, apa sebenarnya penyebab hal tersebut, Ibu? Ya, yang pertama tadi yang kita bahas di awal ya, bahwa memang pilihan masyarakat menggunakan transportasi umum itu masih cukup kecil. Saya membandingkan dengan beberapa kota yang ada, katakanlah yang di Eropa ya, kami baru saja melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota di Eropa, itu melihat bahwa 60% bahkan sampai 70% dari masyarakat perkotaan itu memilih menggunakan kendaraan umum karena ada beberapa insentif maupun disinsentif ya. Hmm, Insentifnya tentu kenyamanan dan ada beberapa rute atau moda transportasi yang bahkan dibebas biayakan untuk kelas-kelas tertentu atau untuk pelajar atau untuk golongan masyarakat tertentu. Yang kedua, disinsentifnya adalah yang namanya parkir, apalagi parkir kendaraan pribadi itu mahal luar biasa. Jadi ini membuat masyarakat akhirnya berpikir ulang ya, daripada saya naik kendaraan sendiri, naik kendaraan pribadi, ya mendingan saya naik kendaraan umum, harganya terjangkau, ya, aksesnya mudah, ya, dan nyaman gitu. Nah, memang kalau kita bicara Jakarta, belum bisa seperti itu ya, sepenuhnya seperti kota-kota yang kita lakukan studi banding. Dan bahkan penggunaan kendaraan umum kalau di Indonesia itu average baru sekitar 20% dari oke, total masyarakat pengguna. Nah, ini memang pekerjaan rumah. Dan yang ketiga tadi, Mbak, begitu mudahnya kendaraan itu didapatkan ya, baik, dibeli. Kita pakai DP sekian juta saja sudah bisa bawa pulang mobil ya gitu. benar. Nah, ini kan artinya antara kebijakan di hulu dan kebijakan di hilir memang itu harus lebih terintegrasi ya. Supaya tadi antara eh, ketersediaan sarana kendaraan pribadinya dengan jalan yang ada Hmm, itu masih bisa kondusif gitu. Sekarang ada kan kita lihat jadi overloaded ya jalanan ya, ya. dan itu akibat kita rasakan gitu. Baik, dengan alasan yang ketiga tadi Bu Adita, yaitu sangat mudahnya Mhm, diperoleh kendaraan pada saat ini. mhm. Apakah dengan adanya hal tersebut, Kementerian Perhubungan sebagai regulator transportasi khususnya darat akan mengeluarkan sebuah kebijakan seperti membatasi pembelian kendaraan pribadi dan tentunya hal tersebut jika dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan juga masyarakat berpindah ke transportasi umum. Apakah kira-kira akan ada hal seperti itu, Ibu Adita? Nah, ini harus dilihat jadi lebih luas ya, lintas Hmm, sektoral. Karena kami di Kemenhub ini lebih banyak mengatur aspek transportasi dari sisi di hilir. Hilir ini maksudnya ketika orang sudah menggunakan, dia harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan ya. Jadi itu yang kami atur. Tetapi ketika kita bicara kepemilikan kendaraan pribadi, ini mungkin sudah menjadi ranah dari kementerian yang lain, ya, termasuk juga ini Kementerian Perindustrian salah satu contohnya di bawah Kemenko Perekonomian. Karena harus diakui ya bahwa produksi otomotif itu juga menjadi salah satu pendorong perekonomian kita ya. Orang membeli mobil itu ya good news gitu buat ya. perekonomian kita kan ya. Makanya kenapa mudah sekali mendapatkan karena itu juga di satu aspek itu bisa merefleksikan kesehatan perekonomian kita. Tapi memang di sisi lain ada imbasnya. Jadi kami rasa kalau dari Kemenhub jelas kami tidak bisa mengeluarkan regulasi pembatasan kendaraan Baik. pribadi. Tapi tentunya ini harus dibicarakan secara bersama dengan lintas kementerian yang lain. Baik, tapi kalau menurut pribadi dari Ibu Adita sendiri, bagaimana dengan kebijakan tersebut, Bu? Apakah eh, tepat kita lakukan ke depannya? Ya, semua pasti akan ada imbasnya, Mbak ya. Pasti ada pro and cons-nya, Ya, ya. Ketika kita melakukan pembatasan, pasti ada konsekuensi yang harus kita mitigasi. Termasuk tadi ya, adanya penurunan dalam sektor perdagangan mungkin atau sektor perekonomian karena konsumsi kendaraan berkurang, ya. Jadi kita memang harus betul-betul cermat ya dalam mempertimbangkan ketika kita menetapkan sebuah kebijakan. Jadi kami melihat sih sebenarnya kami di sektor transportasi tentu berupaya membuat transportasi publik
makin terintegrasi, makin nyaman, dan Iya. makin terjangkau. Itu ya, jadi kita Mm-mm. fokus ke situ, sementara ketika bicara kepemilikan kendaraan pribadi ya, apapun itu nanti yang diputuskan oleh kementerian terkait, pasti akan ada imbas yang memang harus kita mitigasi resikonya, gitu. Baik, baik Bu Adita, saat ini juga ada kenaikan BBM, harga BBM. Kira-kira dengan Hmm. adanya kenaikan harga BBM ini memungkinkankah masyarakat secara perlahan nanti akan berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum, Ibu? Kira-kira seperti apa itu, Ibu? Ya, kami melihat sebenarnya tren ini sudah mulai terjadi ya, ketika bahan bakar bersubsidi kemudian harganya disesuaikan. Ya, Ini penggunaan khususnya komuter lain itu memang menunjukkan peningkatan, Mbak. Jadi untuk beberapa segmen tertentu ini memang sangat terasa ya, yang biasanya mungkin masih oke lah saya naik kendaraan sendiri atau naik motor sendiri, dengan kemudian dihapuskannya BBM subsidi itu atau dikurangi, ya berimbas memang kepada pengeluaran atau expense masyarakat sehari-hari. Jadi mereka akhirnya bersedia gitu ya, mau gitu untuk ada sedikit yang dikorbankan. Mungkin ya. kenyamanan jadi agak dikorbankan gitu ya, karena begitu naik komuter misalnya pasti akan berbagi dengan yang lain penuh dan sebagainya. Tetapi dari sisi ekonomi mungkin jauh lebih efisien buat yang bersangkutan. Jadi kami melihat tentu ada imbas, tetapi seberapa besar, mari kita lihat ya. Karena ini masih terlalu dini untuk kita melakukan kesimpulan bahwa penyesuaian BBM ini berdampak langsung kepada penggunaan kendaraan umum. Mari kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Gitu. Baik, tentunya beberapa bulan ke depan kita akan kembali bahas ini Bu Adita, bagaimana pengaruh dari kenaikan harga BBM terhadap masyarakat yang berpindah ke transportasi umum. Namun sebelumnya Ibu, Kementerian Perhubungan juga telah melakukan berbagai renovasi memperbaiki transportasi umum, dan sejauh ini seperti apa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan juga lingkungan? Bagaimana strategi dari eh, Kementerian Perhubungan untuk mendorong masyarakat pindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi, Bu Adita? Ya, jadi begini Mbak, untuk ketika kita bicara Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari pemerintah pusat, memang Mm-mm. yang kemudian diatur dan diawasi itu adalah khususnya transportasi yang lintas provinsi, ya. Baik. Jadi yang antar kota atau jarak jauh. Ketika kita bicara transportasi yang ada di satu kota atau provinsi tertentu, pemerintah daerah lah yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Sementara untuk beberapa kawasan di aglomerasi, khususnya Jabodetabek, Kemenhub memang masih menjadi bagian dari regulator di situ. Ya tentu strategi kami ke depan adalah pastinya tetap fokus melakukan pembangunan untuk daerah-daerah yang memang secara infrastruktur masih belum memenuhi. Ya. Baik. Tetapi untuk daerah-daerah yang sudah terpenuhi infrastruktur baik sarana maupun prasarana, fokusnya tentu adalah peningkatan kualitas layanan. Ya. Jadi seperti kalau di Jakarta, kita benahi Manggarai, stasiun Manggarai contohnya. Karena stasiun ini akan menjadi stasiun sentral di mana nanti kereta api jarak jauh, kereta api komuter, KRL itu semua akan ada di sini. Jadi terintegrasi juga dengan Transjakarta. Jadi ini yang menjadi fokus kami, membuat kenyamanan dan keselamatan dari penumpang itu selalu menjadi prioritas. Ini berlaku untuk semua transportasi. Bagaimana di daerah? Di daerah kita berikan payung regulasinya. Ya. Tetapi pelaksanaan secara bagaimana di daerah itu melakukan, tentu kita meminta kepada pemerintah daerah juga konsisten ya untuk sama-sama membangun prasarana dan sarana serta membangun sistemnya supaya masyarakat jadi lebih berpindah ke situ dan bisa saja nanti memikirkan yang tadi saya sebut disinsentifnya. Apa yang membuat masyarakat jadi tanda ketip sedikit dipaksa untuk beralih kendaraan umum gitu. Ini Baik. memang menjadi wewenang juga dari pemerintah daerah untuk melakukan itu. Kira-kira. Baik, Kementerian Perhubungan terus melakukan perbaikan dan juga memberikan sarana terhadap masyarakat
yaitu mengutamakan dari keselamatan dan juga kenyamanan. Kita berharap Bu Adita dengan telah dipercantiknya berbagai moda transportasi umum ini, masyarakat bisa melirik dan pindah ke transportasi umum tentunya untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi. Bu Ya, Adita, terima kasih ya. sudah berdiskusi di Kominfo Newsroom kali ini mengenai bagaimana saat ini transportasi publik yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kita akan tunggu informasi selanjutnya, Bu Adita, mengenai bagaimana perkembangan dari transportasi yang ada di Indonesia. Terima kasih Bu Adita, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.